Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat teman belajar di seluruh Indonesia, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kakak juga mengingatkan kepada kita semua untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan melakukan 3M: memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Pada pembelajaran kita kali ini untuk adik-adik yang sekarang kelas 5 sekolah dasar, pada materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kita sudah memasuki di pelajaran yang ke-8 dengan tema Mari Hidup Sederhana dan Ikhlas. Dan untuk subtema kita kali ini yakni Mari Ikhlas Beramal. Silahkan disimak baik-baik videonya sampai dengan selesai. Sebagai manusia, kita membutuhkan manusia yang lain karena kehidupan manusia tidak sama. Ada orang yang berkecukupan dan ada pula orang yang kekurangan. Sebagai orang yang berkecukupan, sebaiknya kita membantu atau menolong yang sedang kesusahan. Di dalam kita beraktivitas sehari-hari, senantiasa harus kita tanamkan rasa ikhlas. Nah, adik-adik, apakah ikhlas itu? Secara bahasa, ikhlas bermakna bersih dari kotoran dan menjadikan sesuatu yang bersih menjadi tidak kotor. Maka orang yang ikhlas adalah orang yang menjadikan agamanya murni hanya untuk Allah. Sedangkan secara istilah, ikhlas berarti niat mengharap ridho Allah saja dalam beramal tanpa menyekutukannya dengan yang lain. Dari pengertian ini, ketika kita ikhlas, maka benar-benar hati kita hanya bersandar kepada Allah. Contohnya ketika kita sholat. Sholat kita harus ikhlas hanya untuk mengharap ridho Allah. Jangan kita sholat karena kita diperintah orang tua, tetapi kita melakukan ibadah, melakukan sholat itu hanya karena ridho Allah. Ikhlas merupakan buah dan intisari dari iman. Seorang dianggap beragama dengan benar jika amal ibadahnya dilaksanakan dengan ikhlas. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allahu Muslim. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat keikhlasan hatimu. Jadi yang dilihat oleh Allah itu ikhlasnya hati, bukan kok yang tubuhnya besar, bukan pula yang wajahnya cantik ataupun ganteng, tidak. Tetapi yang dilihat oleh Allah adalah ikhlasnya hati kita. Sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya, yakni tentang ikhlas beramal karena Allah. Ikhlas beramal karena Allah merupakan suatu amal yang dilakukan dengan semata-mata karena mengharap ridho dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah.
artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Dari ayat ini jelas-jelas sekali bahwasanya seseorang dikatakan beragama lurus adalah mereka yang ketika mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan melakukan aktivitas ibadah lainnya itu murni dilakukan dengan ikhlas, murni hanya karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat ikhlas bukan hanya terhadap sesama manusia, akan tetapi juga dalam hal beribadah kepada Allah, seperti contohnya salat tadi. Misalnya saat kita berinfak, ketika kita berinfak secara sengaja memperlihatkan uang yang diinfakkan agar mendapat pujian dari orang lain, maka perbuatan yang seperti itu tidak termasuk beramal ibadah yang ikhlas. Kita mau nyumbang masjid, kita bawa uang, kita tunjukkan orang tetangga-tetangga kita sekampung, kita kasih tahu semuanya, maka kita tidak termasuk orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu memiliki ciri-cirinya. Ciri-ciri orang yang ikhlas yang pertama adalah bersungguh-sungguh dalam beramal tanpa mengharapkan pujian dari orang lain. Jadi kalau kita mau beramal, kita mau nyumbang, ya nyumbang saja. Diniati itu karena Allah, karena kita mengharap ridho Allah, bukan karena agar dipuji oleh orang lain. Kita tunjukkan, ya malah nggak jadi ikhlas. Yang kedua cirinya adalah terus memperbaiki diri dan beramal. Orang yang ikhlas ketika beramal karena tidak terpengaruh dengan orang lain, maka dia akan berusaha untuk meningkatkan ibadahnya, memperbaiki dirinya, beramalnya semakin tambah. Yang ketiga, menyembunyikan amal kebaikan. Nah, orang yang ikhlas itu ketika dia berbuat baik itu disembunyikan, tidak dipamerkan. Yang keempat, memandang rendah amal kebaikan yang dilakukan. Jadi kalau kita sebagai orang yang ikhlas, maka kita harus merasa masih kurang amal kita jika dibandingkan dengan orang lain, agar kita selalu bisa semangat dalam beribadah. Semakin kita merasa kurang dari orang lain, maka ini kurang dalam hal ibadah, kita akan selalu bertambah semangat kita untuk menambah lagi. Saya sudah sholat 5 waktu, tapi sepertinya teman kita ini ada yang ditambah sama sholat duha, maka kita juga semangat. Ini namanya berlomba-lomba dalam kebaikan, dan itu bagus. Nah, demikianlah adik-adik untuk pembelajaran kita kali ini. Dan untuk tugasnya cuma ada 3 soal di sini. Yang pertama, apakah yang dimaksud ikhlas? Yang kedua, mengapa kita harus ikhlas? Dan yang ketiga, tulislah surah Al-Bayyinah ayat 5 beserta artinya. Nah, akhirnya sampai di sini dulu perjumpaan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.